Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Berikutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma. Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Dai Fokri ke-8, para hadirin yang berbahagia, dan tak lupa peserta Lomba Dai yang Masya Allah luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Oh iya, ada yang masih inget nggak bunyi pepatahnya seperti ini? Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan hilang. Bercanda ya. Oke, langsung saja perkenalkan. Nama saya Hilda Himmatul Ulya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Berdirinya saya di sini untuk membawakan sebuah pidato dengan judul Membangun Generasi Qur'ani di Era Gempuran Modernisasi. Hadirin rahimakumullah, Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, menyatakan, "The principle of Quran which alone attracting can reach me to happiness." Al-Quran adalah prinsip yang merupakan pedoman yang dapat mengantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah lampu penerangan hati dalam menembus gelapnya lika-liku kehidupan. Al-Quran adalah benteng pertahanan yang kokoh dari godaan syaitan. Al-Quran adalah ajimat penyelamat dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nakum kitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, marahnya arus informasi menjadi tren pemuda masa kini. Sikap Islami kian menipis, terkikis oleh tren dunia maya tentang hal-hal romantis. Kemajuan yang ada pada zaman sekarang ini memang patut kita acungi jempol. Namun, ketika kita berbicara tentang generasi muda, maka hakikatnya kita membahas tentang seorang yang akan menjadi harapan bagi suatu kaum, bangsa, dan negara. Syekh Mustafa Al-Ghayalani pernah berkata, "Inna fi yadi sabani amral ummati wa fi akadamiha ayataha." Yang artinya, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Kalau dulu nih, kita mainnya petak umpet. Anak kecil zaman sekarang mainannya gadget. Kalau dulu SOS jadi permainan, sekarang COC jadi andalan. Kalau dulu pemudanya suka ke pesantren, tapi sekarang sukanya upload foto dulu biar keren. Kalau dulu pemudanya suka baca Al-Quran, tapi pemuda zaman sekarang sukanya chatting-chattingan. Betul? Generasi yang berjiwa Qur'ani memiliki beberapa ciri. Yang pertama, generasi berkepribadian Islam atau sahilah Islamiyah, yakni generasi yang memiliki keimanan yang kuat terhadap akidah Islam, yang menjadikan Islam sebagai gaya hidup atau way of life, sehingga segala aktivitasnya didasarkan pada akidah Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, generasi yang berjiwa pemimpin, yakni yang siap bertanggung jawab terhadap segala aktivitas. Mereka mengerti bahwa hidup syarat dengan amanah dan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka marilah kita tanamkan dalam jiwa kita untuk senantiasa mengingat Al-Quran. Kalau udah baca Al-Quran, Al-Qurannya dikit poin, dikit demi sedikit, lalu diaplikasikan ke dalam kehidupan, maka kita akan berperilaku sesuai apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Tak ada rujukan yang lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Tahu nggak sih hadirin semua, semboyan pemuda masa kini? Katanya sih begini ya, hidup cuma sekali, ya harus dinikmati. Padahal, subhanul yaum rijalul ghadi, pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, sebagai pemuda, yang harus kita lakukan adalah kita singkingkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita gerakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin yang berbahagia, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang intelek muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kejayaan Islam. Masya Allah. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang harus mampu menjadi pelapor, bukan pengekor. Pemuda zaman sekarang harus berjiwa Quran, bukan berjiwa anak jalanan. Jangan takut dibilang pemuda yang ketinggalan zaman, tapi takutlah jika dibilang pemuda yang tak bisa membaca dan berakhlak Al-Quran. Marilah kita ciptakan generasi Rabbani, non-Qurani yang kuat, amanat, dan berakhlak hasanat. Sebelum kita tutup perjumpaan ini, marilah kita bersolawat bersama-sama. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari huwa asalim. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkar huwa asalim. Sekian dari saya Hilda Hima. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.